Lembaga Survei Parameter Konsultindo telah melakukan survei kepada Gen Z di Kota Bandung terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana hasilnya? Mari kita simak bincang-bincang saya dengan Direktur Utama Parameter Konsultindo, Kang Agus Aribowo, yang juga sebagai dosen pemasaran yang memperdalam politik di Universitas Maranatha Bandung. Telah hadir bersama saya Pak Agus Ariwibowo sebagai Direktur Utama Parameter Consulting. Dia juga sebagai dosen pemasaran yang mendalami politik di Universitas Maranatha. Apa kabar? Baik. Atau yang kita sebut dengan Pak Ari ya, Ari, Pak Ari ya. ya. Pak Ari. Atau lebih dekat, lebih enaknya kita panggil Kang Ari aja Siap, begitu ya. siap. Kang Ari. Nah, Kang Ari, bahwa ini Pak Ari sudah melaksanakan hasil survei kualitatif terhadap Gubernur Jawa Barat dalam setahun kepemimpinan ini. Nah, kira-kira apa nih yang menarik dari survei ini? Bisa dijelasin Pak Ari apa aja? Ya, yang pertama ini kita nih sebetulnya melakukan survei ini ya sifatnya memang kualitatif itu karena kita ingin mengetahui lebih dalam, berbeda dengan kuanti ya. Kalau kuantitatif itu mungkin setahun menjelang gitu ya, pilpres atau pileg. Nah, tapi ini justru kita juga ingin mengetahui dengan kualitatif ini apa sih gitu ya, apa yang membuat warga itu atau masyarakat ini memilih seorang KDM gitu ya, atau hari ini potretnya seperti apa sih seorang KDM ini. Nah, jadi kita kemarin ambil potret ini untuk warga Kota Bandung ya terhadap Gubernur Jawa Barat. Ya, jadi yang kita potret ini warga hanya Kota Bandung. Kota Bandung aja ya, diwakili dengan warga Kota Bandung gitu. Warga Kota Bandung. Kita ingin tahu dulu nih warga iya. Kota Bandung. Nah, itu ternyata hasilnya ya banyak sekali positifnya, gitu. Iya. Ya. Nah, dengan karakter KDM yang banyak disukai masyarakat ya kan, jadi kita banyak tahu. Nah, kira-kira sebetulnya masyarakat tuh suka terhadap apanya nih Pak dengan Gubernur KDM ini tuh Pak? Ya, jadi KDM ini kan saya lihat sih memang bawaannya dari sana ya, setelah pasca dari mantan Bupati Purwakarta, gitu kan, kemudian menjadi anggota dewan gitu ya. Tapi dari situ kita juga bisa lihat bahwa beliau ini memang merakyat. Ya, artinya apa? Memang mereka beliau ini sering turun ke masyarakat, ya kan. Nah, banyak juga sih kepala daerah atau tokoh-tokoh publik gitu ya, memang sering turun ke masyarakat gitu ya, sehingga juga terjadi engagement dengan warganya gitu ya. Itu banyak juga tokoh-tokoh seperti itu. Nah, Pak KDM ini juga ternyata melakukan hal yang sama, tetapi ada sedikit diferensiasi, agak sedikit ada pembedanya dengan yang lain. Apa itu misalkan, gitu kan? Nah, ternyata dia bawaan budaya Sundanya itu kental, gitu ya. Baik dia pada saat dia ngomong, berbicara, pada saat dia menggunakan pakaiannya, ya kan, ikatnya dan sebagainya. Nah, itu membuat diferensiasi yang cukup berbeda dibandingkan tokoh-tokoh atau kepala daerah yang lain ya. Atau kepala daerah yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang membuat lebih lagi bicara ke branding dia lebih kuat. Jadi orang lebih bisa konotasikan bahwa KDM tuh Sunda banget gitu ya. Warga Sunda banget gitu ya. Dan itu banyak disenangi oleh warga langsung sampai ke lapis paling bawah sekalipun itu. Nah, itu mungkin bahasa komunikasinya yang lebih ngena ya ke masyarakat luas itu. Iya betul. Nah, masyarakat bisa mengenal langsung ya, lebih dekat dengan gubernurnya karena memang belusukan tadi itu gitu ya. Dan kira-kira memang disenangi itu karena Pak Gubernur ini tuh bisa langsung mengeksekusi segala persoalan yang langsung dikeluhkan masyarakat pada saat itu gitu. Iya. Jadi selain beliau ini memang juga kalau kita bicara tuh dia ini kan digital presence ya. Hadir terus di dunia digital gitu kan. Ya, di YouTube-nya lah, di sosial media gitu kan. Nah, tetapi pada kenyataannya ada satu kegiatan yang memang dia pasti ada di sana, dia ada terjun. Dan terjun kemana? Ya ke misalkan kan ke ibu-ibu ya, ke lansia, ke anak sekolah gitu ya, atau rakyat miskin lah ya gitu ya. Nah,
ketika ini dia datang, dia hadir gitu ya di sana gitu ya secara langsung ya. Inilah yang disebut menyebabkan apa, kedekatan emosional. Nah, ternyata netizen tuh senang yang hal seperti ini Hmm. ya. Ini senang ya, disenangi. Even itu misalkan bagian daripada ini misalkan ya, bagian daripada program misalkan gitu ya. Tapi faktanya apapun yang terjadi itu memang disenangi gitu. Ini yang menarik nih ya. Ada satu teman juga yang menarik nih. Sebetulnya antara citra yang dia lakukan ini ya dalam konteks kegiatan yang dia lakukan ini dengan persepsi publik yang ada itu ternyata sama gitu. Artinya ini bukan sesuatu artifisial yang ternyata dianggap itu artifisial dibuat-buat gitu ya. Ternyata di mata publik ini real gitu loh. Ini apa adanya gitu ya. Ya mengalir aja begitu adanya gitu. Iya, tidak dibuat-buat gitu. Tidak dibuat-buat karena sama ya. Gitu. Nah ini kan kesukaan masyarakat. Sekarang masyarakat itu juga terbagi. Nah ini kan surveinya adalah Gen Z-nya. Ya. Nah Pak KDM ini apakah memang sering menemui Gen Z di setiap hari kerjanya, setiap belusukannya, atau tidak? Tapi kok karakternya ini sampai kuat menempel di mata Gen Z begitu Pak Ari? Ya. Di bagaimana itu? Ya jadi gini, namanya Gen Z ini kan Z ya. Jadi kan ini digital native dia ya. Digital native dia. Jadi artinya adalah generasi yang dari lahir sudah memegang ini kan sosmed ya, Gadget lah ya. gadget ya kan sudah. Jadi beda sama generasinya kita nih mungkin ya, Pak Andi ya. Nah, otomatis ketika ada tokoh yang sering hadir ya di dunia ini ya, bagi mereka ternyata kan ini satu perhatian dan dilihat ternyata Pak KDM ini turun ke masyarakat, membantu kesulitan ya kan anak-anak sekolah, lansia dan sebagainya. Dan di mata mereka ini sesuatu yang menciptakan engagement. Dan saya rasa semua orang juga mengetahui bahwa ya Thomas atau dalam hal ini pejabat publik ya memang harus seperti itu. Ya, tokoh masyarakat itu memang harus seperti itu. Dia harus terjun, dia peduli dengan warganya, dengan rakyatnya gitu ya. Nah, tidak sekedar hanya dalam rangka membuat satu misalkan itu ya satu framing gitu ya, tidak ya, tapi memang sungguh-sungguh real memang dia ingin terjun ke masyarakat dan membantu. Z itu kan juga mau nggak mau karena dia sering hadir, dia sering buka ini kan sosial media, dia melihat ini, dia lihat di YouTube, ini memang seperti ini adalah bapak yang peduli dengan rakyat, makanya KDM itu disebut juga bapak rakyat gitu ya. Ya Bapak rakyat. Iya bapak rakyat. Iya bapak rakyat karena dia ke lansia iya, ke anak sekolah iya, ke orang miskin juga iya hadir gitu kan, membantu gitu kan. Nah jadi itu ya maka jangan heran kalau Z juga akhirnya tertarik sama KDM ini. Iya. Nah kan ada citra yang begini di awal kepemimpinan KDM ini bahwa dulu ramai bahwa Pak KDM ini gubernur konten. Yes. Ya kan? Padahal sebetulnya setiap kepala daerah itu pasti sudah dibekali dengan tim medsos gitu ya, tim medsos. Karena akan sama juga dengan Pak KDM kan? Iya. Kan begitu. Nah, artinya dengan sama memiliki tim konten, artinya juga potensi setiap kepala daerah itu bisa mengontenkan banyak, sebanyak mungkin. Berikut juga apa yang dilakukannya kan dikontenkan begitu. Iya. Tapi bagi Gen Z itu justru itu adalah informasi yang menarik begitu sehingga melekat citra positifnya begitu ya. Iya. Jadi kan tadi saya katakan bahwa Z itu tahu ini artifisial atau real gitu ya. Iya. Nah, kalau memang itu bagian daripada real, bagian daripada kegiatan dia ingin istilahnya kalau pejabat itu belanja masalah ya. Ingin mendapatkan masalah apa aja sih yang kalau dari anak-anak sekolah, karena bagaimanapun juga kalau bicara IPM itu kan pendidikan, ya kan, kesehatan sama kesejahteraan gitu kan. Nah, pendidikan berarti kan anak sekolah dalam hal ini. Nah, ketika dia datang, dia ingin melihat, nah berarti hadir untuk anak sekolah. Kemudian ketika bicara ke rakyat miskin gitu kan, nah berarti kan dia juga peduli hadir dari sisi kesejahteraan warganya, ya warga kota warga Jabar gitu ya, nah dia peduli gitu ya. Termasuk misalkan bicara lansia gitu. Ketika kepala daerah fokus dengan 3 bidang ini saja ya, itu artinya kan dia sudah hadir untuk rakyat, melayani untuk rakyat.
AZ itu kan punya kepedulian yang tinggi. Iya. Nah, apalagi kita sama-sama tahu mereka senang dengan kolaborasi, senang dengan kerjasama dan sebagainya ya mereka itu. Nah, ini yang ditangkap sama Z itu bahwa KDM itu bisa menciptakan hal seperti itu ya bisa menciptakan kondisi seperti itu. Ya, sehingga di mata Gen Z ini KDM ini adalah tokoh yang bisa memenuhi ekspektasi mereka gitu. Ya, makanya hasilnya sangat bagus gitu. Itu. Oke. Nah, di sini Pak Ari nih ada kelompok nih ya. Ya. Tadi kelompok-kelompok yang disurvei begitu ya. Dan hasilnya memang persepsinya positif gitu. Nah, ini kelompok apa yang dimaksud gitu? Enggak, itu maksudnya itu hanya ini sih klasternya aja lah ya. Oh, kita lihat dari kelompok ini itu clustering aja sih. Kalau clustering metode survei aja gitu ya, clustering iya, begitu ya. Oke. Ya. Dan Pak Ari tadi ada yang menarik, disebutkan papa apa tuh? Tadi barisan itu papa rakyat ya? Iya, bapaknya rakyat. Bapaknya rakyat, ya. Papa rakyat begitu. Ya. Itu yang sesuatu yang menarik. Jadi papa rakyat yang bukan hanya dari semua kalangan begitu Semua ya, kalangan. dari semua kalangan. Semua kalangan. Nah, ini ada diferensiasi tadi juga kan. Artinya kalau tadi Pak Ari menggambarkan masyarakat Jawa Barat, papa rakyat Jawa Barat ya kan dengan persepsi yang positif. Ya. Nah, menurut Pak Ari kira-kira bisa nggak dikaitkan bahwa hasil survei ini juga mewakili masyarakat provinsi lain begitu Pak Ari? Ya. Kira-kira. Sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Jadi saya sendiri di bulan Januari ya, awal Januari ya, saya berkunjung ke Provinsi Lampung gitu ya. Kan satu daerah yang cukup dalam, pelosok lah katakan gitu ya di Lampung itu. Dan ketika saya hadir di sana, saya ditanya, gimana nih Gubernur Jawa Barat kayaknya banget ya, keren banget ya, dia bilang itu ya, bagus banget ya. Saya tanya, bagusnya dari sisi apa nih? Saya bilang gitu, saya ingin tahu juga kan, lebih dalam gitu kan. Terus bilang, iya kayaknya cepat sekali ya kasih bantuan gitu ya. Kasih bantuan misalkan ada sekolah, atau jalan, atau musola dan sebagainya, itu cepat sekali kayaknya bisa ngasih bantuan. Kayaknya banyak banget ya duitnya. Nah, seperti itu ya. Banyak banget duitnya ya. Nah, terus saya bilang, ya itu juga program. Tentu pasti ada program anggaran juga dari pemerintah daerah ya, Pemprov Jabar, saya bilang itu. Nah, persoalannya, ini kan bagaimana manajemen keuangan daerah aja ya, mengelolanya itu sehingga bisa cepat hadir gitu ya. Misalkan itu terkait dengan leading sektornya jalan ya berarti mungkin di PUPR gitu kan. Kalau misalkan ruang kelas belajar ya SMA atau ini ya itu mungkin adanya di dinas pendidikan gitu ya. Kadang-kadang itu bisa dua sih kalau nggak PUPR udah pendidikan gitu. Nah, itulah yang bisa siapa yang cepat merespon itu. Nah, jadi kehadirannya ini dianggap, kehadiran KDM di tengah-tengah masyarakat itu dianggap gubernur yang sangat peduli. Gubernur yang sangat cepat responnya, kerjanya nyata gitu ya, kerjanya nyata gitu. Nah, itu ternyata di mata warga yang ada di Lampung tuh lihat, gubernurnya Jawa Barat ini ya, peduli banget, cepat banget gitu ya, dan selalu hadir gitu di masyarakat gitu ya. Kayak nggak kerja di kantor tapi keliling terus gitu kayak. Dan langsung ngasih solusi dan Iya, dan ngasih solusi di tempat gitu tempat, ya. ya. Ngasih solusi di tempat gitu. Itulah bedanya kayaknya tuh ya. Nah, di situ bedanya. Jadi kemungkinan sih kalau saya lihatnya begini, turun ke bawah, ini konteks hari ini turun mau kemana, dan dia sudah siap nih. Saya mau bicara, misalkan mau tentang ruang kelas ini yang kurang bagus, saya mau diperbaiki nih SMA negeri mana misalkan. Nah, dia sudah siap-siap mungkin kontak dulu dengan Kadis. Iya, kepala dinas yang berkaitan. Pak Kadisdik, nanti gini gimana Pak Kadis ini. Nah, jadi ketika dia menghadapi warga, keluhan warga dan sebagainya, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, sehingga solusi di tempat itu dia bisa berikan. Nah, ini ternyata di mata warga provinsi lain ini sangat baik, sangat positif. Iya, betul. Nah, ini perlu dipertahankan ini. Iya, perlu diperhatikan. Dan sepertinya memang gaya kepemimpinan beliau yang seperti itu, seperti yang ada dalam hasil survei ini, itu kan memang menjadi karakter nih. Karakter ya. Menjadi karakter yang akhirnya ketika menjadi gubernur pun dengan tadi ya kan eranya medsos ini, sehingga yang lain juga warga provinsi lain juga ikut tersenang. Itu juga terbukti
banyak juga kan yang warga-warga provinsi lain yang berkunjung, Iya, ya kan ke Jawa Barat, ke iya. KDM. Gitu. Nah, sekarang kalau tentang ini kelemahan kan mungkin, apakah ada kelemahan dalam sosok KDM ini Iya. atau memang seperfeksionis itulah gitu, menurut Gen Z nih? Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang sempurna ya. Manusia namanya juga ya, manusia ada aja. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau misalkan bicara eh, ya mungkin ini sempat tidak terpotret ya dengan Gen Z, tapi kalau saya boleh sampaikan bisa saja dalam mengambil policy atau kebijakan itu terlalu cepat gitu ya karena ingin segera memberikan solusi nyata gitu kan. Tapi akhirnya sudah sampai di tempat pada saat di warga itu sudah sempat nyatakan solusinya ABC gitu ya. Ternyata setelah kembali ke kantor tidak bisa juga ABC. Karena Mungkin tetap ada birokrasi, ada birokrasi, gitu ada yang harus aturan, ditempuh gitu ya ya. kan, yang harus ditempuh. Ya, mungkin akhirnya cuma C, D, E gitu ya, Iya, iya. AB-nya tidak bisa. Iya. Nah, itu tuh hal yang wajar. Tapi selama semangatnya gitu ya, niatnya memang betul ingin memecahkan persoalan di lapangan, persoalan masyarakat, warganya, saya rasa nggak ada masalah itu. Iya. Karena kan kadang-kadang aturan juga, nomenklatur kan berubah juga. Iya, Gitu ya. iya. Nanti kalau ganti menteri berubah juga, kan Iya. turun lagi ke derivatif ke pemerintahan daerah gitu ya, level provinsi gitu ya. Nah, kalau mungkin seperti itulah. Iya, 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 iya. Nah, sekarang apa sih yang mempengaruhi selain dari media sosial ya, Gen Z ini melihat dari medsos gitu ya, atau juga mungkin saling dengar dari teman-temannya begitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi persepsi Gen Z gitu kan terhadap eh, citra positifnya KDM gitu? Ya. Apa sih yang mempengaruhi? Mereka memberikan sehingga ketika disurvei dan mereka tuh dengan jujur mengatakan bahwa KDM ini memang positif gitu. Ya. Ya sebetulnya sih memang kanalnya ya kalau menurut saya hari ini sih Gen Z memang kebanyakan di Medsos. YouTube ya, Ya, YouTube. sosial media ya, TikTok gitu ya. Memang kebanyakan sih tetap masih di sana gitu ya. Tapi di antara dari mereka juga sesama Z itu kan suka ngomong, ini KDM gini ya, keren ya, kemarin dia gini-gini, kemarin melakukan kegiatan ini, kegiatan itu misalkan gitu ya. Nah, itu oke gitu loh. Jadi ya tetap aja ya, mungkin dari mulut ke mulut ya, word of mouth ya, membicarakan seorang sosok KDM gitu ya, yang kemarin barusan turun misalkan ke kabupaten, misalkan Sukabumi atau Cianjur, kemudian memberikan ini solusi seperti ini, itu tetap sih. Gampang viral gitu. Gampang viral, Apa yang dilakukan tuh Iya, gampang viral. iya. Nah, ini juga kayaknya tuh apakah berkaitan dengan gaya komunikasi KDM? Kan tidak dibedakan gitu ya. Dia ketika terjun langsung tuh kan tanpa ada ini. Apa aja bahasa yang ada pada saat itu, itulah yang dipublikasi kan Iya. begitu ya. Jadi orang tuh ngelihat tidak direka-reka. Iya. Mungkin salah satunya apa pengaruh itu Ya, itu otentik gaya ya. komunikasi ya. Gaya komunikasi yang otentik ya, yang apa adanya gitu ya. Itu KDM ada di situ ya. Kadang kalau dia mau sewot ya sewot aja gitu ya. Mau marah ya marah aja gitu. Dan ternyata ya warga seneng sih sama gaya kepemimpinan yang seperti ini gitu. Ya. Dan ya kalau misalkan bahasanya Gen Z ini it works gitu. Ini jalan nih kena gitu ya. Ini kena oke lah gitu. Iya, Ya. iya, iya. Nah, itu sih yang nggak dibuat-buat. Jadi otentik itu penting. Otentik Ya, iya. jadi otentik apa ya itu otentik brand personality. Nah, otentik brand personality itu tuh penting. Jadi ya saya rasa nanti KDM ini akan seperti ini akan selamanya nih. Iya. Ya, dengan gaya otentiknya ini ya akan selamanya. Nah, tetapi kita belum tahu nih kalau misalkan nanti dia mau naik upscaling ya. Iya, betul, Nah, mungkin dia harus upscaling, agak sedikit punya tantangan untuk ke sana. Karena kalau naik ke atas artinya masyarakatnya juga kan banyak kulturnya, Kultur tidak hanya banyak. Sunda gitu ya. Betul. Tidak hanya Sunda sehingga kalau sekarang kan banyak ngomong Sunda gitu ya kan di lapangan itu karena memang masyarakatnya masyarakat Sunda. Ya. Mungkin itu sih mungkin akan bisa dirubah ya dengan bahasa Ya, Indonesia. ditambahkan ya. Ditambahkan begitu ya. Nah ini kira-kira Pak Ari dari kesimpulan hasil survei Gen Z ini tuh atau dikaitkan dengan Pak Ari sebagai dosen pemasaran di bidang politik, kira-kira
Apa menurut Pak Ari nih, dari hasil survei Gen Z ini dikaitkan dengan pemasaran politik ini tuh, yang tadi apakah naik ke atas ini tuh akan seperti apa kira-kira Pak Ari? Ya kalau saya kalau melihat dari sisi, misalkan saya seorang pimpinan partai politik ya, Mm-mm. ini bicara tentang political marketing ya, atau Iya, pemasaran politik. politik ya. Ketika kita punya kader gitu ya, dan kader ini ternyata dia juga memiliki apa political personal branding, kalau saya ngomongnya ya, political personal branding yang kuat gitu ya, sangat powerful gitu ya. Artinya dia merupakan aset partai, ya. Berarti dia ini aset partai. Kenapa? Karena dengan personal branding yang begitu kuat ini, ya, ini kan bisa mendeterminasi warganya, masyarakat gitu ya. Nah, contoh kalau di Jawa Barat, oke, udah tuntas nih. Tapi per Januari kemarin ini saya sudah bisa lihat warga di provinsi lain pun sudah tertarik gitu ya. Mm-mm. Artinya ini ada satu kecocokan ya, harapan dari masyarakat di luar Jabar pun itu terhadap KDM. Ada kecocokan, entah gaya komunikasinya, entah gaya pengambilan keputusannya, Mm. ya, gaya memecahkan masalahnya itu tadi ya, problem solvingnya itu ya. Nah, ini kan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat itu kan kalau bicara masyarakat di lapangan kan masalah semua kan, Iya. masalah semua dan mereka minta diselesaikan gitu kan. Nah, inilah yang akhirnya sebetulnya kalau dari sisi partai sebetulnya ini yang harus bisa apa dijaga sehingga ini bisa untuk ke depan untuk membesarkan partai politik. Mm-mm. Jadi aset gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang mau diapakan ini selanjutnya aset ini? Apakah asetnya mau di upscaling gitu kan? Betul. Ya, atau hanya mau di sini aja gitu. Iya. Ya, atau mungkin oke tuntaskan dulu misalkan 2 periode dulu supaya Jawa Barat semua tersentuh dari ujung Jabar Barat sampai Jabar Timur, utara sampai selatan sudah rapi, baru mungkin nanti ke nasional gitu ya. Nah, itu silakan gitu. Nah, saya pikir begini ya. Kalau memang kita punya tokoh, kemudian dia kerjanya baik, ya, kerjanya bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, kenapa tidak tokoh ini, siapapun dia loh ya, saya tidak melihat ini ya, siapapun itu ya, bukan hanya seorang KDM ya. Kalau tokoh ini memang menjadi solutif bagi warganya, kenapa tidak ya? Hasil kinerja dia yang baik ini kita naikkan ke level nasional, Nasional, iya. gitu. Kan yang dibutuhkan masyarakat seperti itu. Mm. Negara tuh membutuhkan sosok-sosok tuh yang seperti ini gitu, yang bisa menjadi solusi bagi masyarakatnya kan. Nah, ini yang saya pikir menjadi satu aset ya. Dan harusnya partai politik berpikirnya seperti itu. Iya, betul. Memang Gerindra sangat beruntung ya, ketika Pak KDF pindah dari Golkar ke Gerindra gitu ya, punya aset yang sangat luar biasa dan terbukti sekarang kan menjadi gubernur begitu. Nah ini apalagi dengan katakan hasil survei yang seperti ini dan memang buktinya memang seperti itu dari berbagai kalangan begitu ya, masyarakat sangat suka dengan kinerja maupun personal brandingnya KDM. Nah, sepertinya kalau menurut pendapat Pak Ari sendiri, kira-kiranya Pak KDM ini akan 2 periode meneruskan permasalahan-permasalahan di Jawa Barat ini sampai 2 periode atau memang akan naik ke atas tuh? Kan kadang ada jiwa ininya pengen langsung naik ke atas begitu. Nah, menurut Pak Ari sendiri gimana tuh Pak? Ya. Kalau menurut saya politisi yang cerdik itu dia pasti bisa menghitung waktu yang tepat. Artinya dia punya timing yang bagus ya, feeling timingnya dia bagus. Untuk apa saya ngotot walaupun sekarang mungkin lagi euforia masyarakat terhadap saya misalkan gitu ya. Tapi misalkan saya tidak akan mendapatkan rekomendasi gitu ya, itu juga untuk apa gitu ya. Yang paling penting adalah melayani dulu masyarakatnya Jawa Barat sampai sebaik mungkin gitu kan, sampai di ujung masa periode keduanya misalkan gitu ya. Tapi di sisi lain, seandainya partai memang meminta untuk naik ya ke level nasional, gitu, artinya baru 1 periode harus naik, ya kalau sudah ditugaskan partai ya Pak, harus siap juga sebagai kader partai. Nah, jadi itu tuh tinggal ini aja sih kalau menurut saya. Momentumnya. Momentum, ya. Kalau menurut saya alangkah baiknya ya sudah aja punya setting untuk 2 periode, gitu kan.
tetapi siap menerima tugas dari partai. Kalau Anda satu periode aja udah gitu Anda naik apa? Oh siap gitu juga. Gitu. Nah, artinya ya dipersiapkan juga dari sekarang segala sesuatunya. Sebagai contoh nih ya, yang real aja. Hari ini sudah kita potret secara persepsi ini menggunakan riset kualitatif ini sangat baik di mata warga Kota Bandung ya, Gen Z Kota Bandung itu ya, dan ini sudah sangat baik KDM ini. Nah, bisa nggak nih di tahun-tahun ini juga ya sampai menjelang tahun 2029 itu tetap tambah besar gitu ya. Persepsi publiknya positifnya itu tetap tambah luas, bukan hanya Jawa Barat aja, tapi Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, kemudian Sumatera Selatan dan seterusnya gitu. Apakah ini bisa? Saya pikir bisa, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kan bukan dalam rangka memperbesar itu skala marketnya ini ya, tidak. Tapi dalam rangka memang ya ingin melayani, ya ingin mencari solusi terus bagi warganya gitu. Nah, sementara kalau urusan sosial media misalkan tambah viral dan sebagainya, biarkan aja itu urusan tim sosmed. Maka dia fokuslah dengan masalah-masalah yang dihadapi warga Jawa Barat kan gitu. Semakin sering warga non Jabar melihat bahwa Pak KDM bisa menyelesaikan masalahnya dengan tepat gitu ya, dan memenuhi harapan warga gitu ya. Ini kan nanti akan dilihat oleh seluruh warga non Jabar. Ya, ada yang dari Kalimantan mungkin, dari Sulawesi, Maluku gitu kan, Sumatera. Nah, ini yang justru akan membuat dia menjadi lebih siap kalau saya bilang. Iya, iya. Mau 2029 atau mau 2034. Ya. Betul. Nah, sekarang kan ini masyarakat tuh memang di kualitatif itu tidak menyebutkan angka ya berapa persen begitu ya, tetapi dari hasilnya bisa dirangkum bahwa masyarakat sangat positif terhadap Pak Gubernur ini dari personal brandingnya, baik dari alasan tadi kan solutif. Nah, sekarang masyarakat Jawa Barat tuh suka gitu ya dengan KDM mayoritas. Kayaknya tuh mereka juga sepertinya tuh gitu. Apakah akan ada perasaan begini, Pak Ari? Lu sayang Jawa Barat 2 periode dulu lah, kayaknya tuh ya. Kayaknya tuh banyak akan ada begini nggak? Masyarakat Jawa Barat akan meminta untuk mayoritas ya, untuk 2 periode. Sepertinya tuh begitu ya. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Ada gambaran seperti itu. Jadi saya sempat lihat sih ada yang mengatakan bahwa ingin KDM 2 periode. Karena dianggap ini adalah gubernur yang sukses juga ya di periode 1 tahun pertamanya ya, banyak memenuhi harapan, banyak memenuhi ekspektasi dari masyarakatnya ya, dari warga Jabar gitu ya. Nah, jadi kalau saya bilang 2 periode juga nggak ada masalah tuh. Dan Pak KDM juga masih muda kok. Masih muda. Iya kan? Nanti 2034 kalau beliau mau maju naik ke level nasional masih muda juga kok, masih kuat ya. Masih umur 60-an kok ya kan. Pak Prabowo kan 70-an. Jadi masih oke lah. Oke. Nah, kira-kira Pak Ari, dari survei ini tuh ya kan, ke depan itu kualitatif di daerah lain kah gitu kan, atau memang rencananya ya, rencana survei ini tuh apakah akan berlanjut di kota lain atau memang akan ada dengan tema yang lain begitu Pak Ari? Ya, saya pikir nanti mungkin bisa juga tema masih yang sama tapi di kota lain. Di kota lain ya. Ya, atau kota lain itu biasa dua-duanya. Yang kedua, bisa saja nanti di Kota Bandung lagi, saya survei juga, tapi tema yang berbeda. Ya, kalau khusus untuk Pak KDM bisa aja nanti kita lihat dari angle yang berbeda lagi. Misalkan hari ini kita bicara tentang personal branding ya, besok-besok kita bicara tentang public leadership. Kita memotret Pak KDM dari sisi KDM ya, dari sisi public leadership, jadi kepemimpinan publik. Sebagai pemimpin publik, bagaimana dia mengambil kebijakan-kebijakannya untuk rakyatnya. Nah, itu juga bisa kita potret nanti itu depannya. Oke, Pak Ari terakhir nih. Ya, mungkin banyak orang yang belum tahu apa itu parameter consulting yang perusahaan yang Pak Ari pimpin sekarang ini tuh. Nah, itu bisa dijelasin Pak Ari, apa itu? Parameter ini sudah berdiri sejak tahun 2007 sebetulnya. Ya, 2007, artinya kami ini sudah 19 tahun. Tahun depan ini sudah 20 tahun kami. Oh, lama juga ya. Sudah bergerak lama kami. Jadi sebuah lembaga survei, yang memang lembaga survei, yang memang sosial sebetulnya kita, ya, untuk bidang sosial, tetapi memang banyak politiknya, bidang politik ya. Dalam hal ini, ya pileg, ya pilkada, ya pilpres gitu ya.
Nah, tapi juga kita di 2011 juga kita melakukan survei-survei kualitatif juga untuk need assessment untuk di PLTU ya di Cirebon gitu ya. Tapi banyak juga ya kita survei kuantitatif, apalagi yang urusan pilkada, legislatif itu kita udah hampir selalu itu kuantitatif. Jadi Iya, iya. kita sudah terbiasa mempublish hasil survei seminggu sebelum pencoblosan Iya. hari H di TPS itu kita udah survei, udah kita publish maksudnya ya, udah kita publish. Jadi publik bisa melihat pada saat hari H pencoblosan besoknya dibandingkan sama hasil survei kita seminggu sebelumnya. Nah, Iya. itu kita seneng melakukan hal-hal yang seperti itu dan bersyukur survei kita hampir selalu kita akurat ya. Selalu di bawah margin of error dan sesuai dengan verifikasi faktual KPUD setempat. Iya, iya. Gitu. Nah, itu yang kami lakukan selama ini gitu ya untuk politik, tapi juga untuk ekonomi juga karena kami juga melakukan survei juga untuk rumah sakit pernah juga. Riset pasar gitu ya? Iya, riset pasar. Khususnya kita riset pasar. Jadi sebetulnya kan riset pasar ini. Iya, iya, iya. Tapi, Riset pasar. tapi marketplace-nya di bidang politik. Politik ya. Kalau misalkan pun Kang Andi mau ngajak Ari mau survei untuk bisnis ini, oh sama, mangga itu berarti kan riset pasar, berarti Iya, iya. riset pasar untuk bisnis as usual ya. Iya. Gitu. Oke deh. Oke, saya pikir menarik bahasanya Pak Ari. Memang tidak akan ada habisnya kalau bicara dengan tentang KDM ya. Sosok yang selalu viral di media sosial dan selalu aja ada gebrakannya begitu ya. Tapi waktu juga Pak Ari yang mengakhiri kita. Mudah-mudahan bisa ditangkap bahwa Pak KDM punya personal branding dari hasil survei ini tuh punya personal branding yang sangat kuat di mata Gen Z begitu ya. Ada satu lagi boleh saya tambahkan sedikit. Pak KDM ini kalau dilihat dipotret dari sisi brand awareness-nya dia sudah sangat dikenal secara luas. Kalau dilihat dipotret dari brand image-nya, citranya sangat positif. Ya. Kemudian kalau dilihat dari brand personality, dia adalah sosok yang tegas dan ramah, gitu ya. Tegas. Kamu salah gitu. Misalkan kayak kemarin kan di daerah perbukitan pegunungan itu kan ada tempat wisata. Bongkar aja lah itu tegas. Tapi kan ramah ke anak-anak, tegas juga ke anak-anak kalau nakal gitu ya. Jadi dari brand awareness, brand image dan brand personality-nya Pak KDM memenuhi semua unsur-unsur yang secara dilihat ini adalah ideal ya. Jadi dia positif lah secara keseluruhan. Jadi personal branding-nya bagus. Oke, terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Siap, terima kasih sama-sama.